Sebagai salah satu kucing besar, puma atau singa gunung juga punya kemampuan luar biasa. Mereka bisa mengalahkan berbagai hewan, membuatnya jadi sosok yang ditakuti. Tapi seperti yang lain, ada kalanya puma salah pilih lawan dan harus mengakui kekalahannya. Nah, dalam video kali ini, admin akan membagikan momen di mana puma salah pilih lawan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Hanya karena puma bisa mengancam dan memaksa beruang grizzly mundur ketika keduanya bertemu, bukan berarti grizzly tidak berani melawan puma. Dengan ukuran yang lebih besar, grizzly bisa mengimbangi atau bahkan mengalahkan puma. Ada beberapa interaksi antara beruang grizzly dan singa gunung. Sebagian interaksi karena campur tangan manusia. Tapi kita bisa mengamati bagaimana pertarungan mereka. Ada momen di mana puma tidak berani menghadapi beruang grizzly. Bahkan ketika keduanya bertemu, puma memilih kabur dan melarikan diri. Beruang hitam Amerika juga tidak berbeda jauh dengan grizzly. Ada kalanya puma bertarung melawan beruang hitam Amerika. Puma bisa saja menang dan memaksa beruang hitam kabur melarikan diri. Tapi di momen lain, beruang hitam bisa mengimbangi dan bahkan memaksa puma harus mengaku kalah. Puma dan beruang biasanya berebut makanan, tapi tak jarang mereka mengincar bayi pesaingnya. Jadi ketika bertemu, biasanya mereka akan bertarung. Seekor puma muda terlihat mati mengenaskan, dengan perut jebol dan jeroan yang terurai. Dan tebak siapa pelakunya? Segerombolan serigala. Mereka mengeroyok dan membunuh puma itu, lalu meninggalkannya begitu saja. Puma bisa mengimbangi beberapa serigala. Puma bahkan pernah kedapatan membunuh dan memangsa serigala. Tapi serigala bukanlah hewan lemah. Mereka juga biasanya hidup dalam pasukan. Ketika puma harus melawan serigala dalam jumlah yang banyak, maka bisa saja puma kalah dan berakhir dengan kondisi mengenaskan. Jadi ada baiknya puma tidak cari masalah dengan serigala, apalagi yang bersama pasukannya. Apakah Lynx bisa mengalahkan puma? Sepertinya agak sulit. Tapi jika harus bertarung, meski kalah besar sekalipun, Lynx tetap akan melawan dan coba menghadapi saudara besarnya itu. Ada momen di mana Lynx menampar puma dan menyebabkan puma memilih mundur. Artinya, ada momen di mana puma harus mengakui kehebatan Lynx. Ada momen di mana puma menyerang dan memangsa kucing. Tapi ketika menemukan kucing di dalam rumah dan terhalang kaca, puma hanya bisa menahan diri. Puma ingin segera menyerangnya, tapi kaca itu menghalanginya. Akhirnya puma menyerah dan meninggalkan saudara jauhnya itu. Ada banyak interaksi antara anjing dan singa gunung. Entah karena campur tangan manusia atau bahkan terjadi secara alami. Kedua hewan ini mewakili persaingan abadi antara klan kucing dan klan anjing. Puma adalah sosok yang mirip macan tutul atau bahkan harimau. Ada kalanya puma menyerang anjing. Puma tidak hanya menganggap anjing sebagai pesaing, tapi kadang puma menganggapnya sebagai mangsa. Beberapa kali, puma berhasil mengalahkan anjing. Mereka melakukan serangan yang mengerikan, menyebabkan anjing tidak berdaya. Gigitan puma bisa mematikan anjing dalam waktu singkat. Dan ketika berhasil mengalahkan anjing, puma berpotensi memangsanya. Puma jadi salah satu sosok yang ditakuti, bukan hanya oleh anjing, tapi juga orang-orang yang rumahnya dimasuki dan anjing peliharanya diincar. Ketika puma menerobos masuk, maka mereka menyadari adanya bahaya yang mengerikan. Serangan puma terhadap anjing terbilang banyak. Kasus serupa sering terjadi, khususnya di kawasan Amerika Utara. Tapi anjing bukanlah hewan lemah, apalagi ketika mereka bersama pasukannya. Dalam beberapa momen, anjing berhasil memojokkan puma. Meski tidak menunjukkan ekspresi ketakutan, puma itu tetap saja terpojok dan hanya berdiam diri sembari terus mengancam. Bahkan ada kalanya pasukan anjing berhasil melakukan serangan yang fatal. Puma tidak berdaya dan mati dengan kondisi mengenaskan. Meski tangguh, tapi jika harus melawan banyak anjing, puma yang sendirian bisa saja tidak berdaya. Jaguar dan puma harus berbagi habitat, khususnya di kawasan Amerika Tengah. Meski jarang berinteraksi karena puma di pegunungan dan jaguar di sekitar rawa, tapi keduanya tetap berpotensi untuk bertemu dan pertarungan sulit dihindari. Kedua kucing besar ini punya ukuran yang tidak berbeda jauh, jadi jika mereka bertarung, maka mereka bisa saling mengalahkan. Lagi pula, kemampuan mereka seimbang dengan serangan yang hampir sama. Ada momen di mana puma tidak berdaya menghadapi jaguar. Sepertinya faktor ukuran juga berpengaruh. Jaguar yang lebih besar bisa mengalahkan puma dan begitu pula sebaliknya. Guanaco adalah mangsa bagi puma.
salah satu mangsa favorit yang paling sering diburu. Ada banyak sekali momen perburuan puma, dan guanaco yang sebenarnya lebih besar bisa dikalahkan oleh puma. Guanaco sendiri tidak berdiam diri jika diburu oleh puma. Dengan tubuhnya yang besar, kaki panjangnya, tenaga yang kuat, serta gerakan yang lincah, guanaco bisa melawan balik. Ada momen di mana puma yang sudah menangkap guanaco harus menghadapi serangan balik yang membuatnya menyerah. Guanaco membanting puma dengan gerakan yang menghentak. Puma jatuh dan menghantam bebatuan. Itu pasti menyakitkan. Bahkan ada pula momen di mana guanaco menginjak puma dengan keras, menyebabkan luka yang lumayan parah. Puma itu akhirnya menyerah dan melepaskan guanaco. Sepertinya puma harus berhati-hati ketika memburu guanaco. Pasalnya mereka bisa saja melawan balik dan menyebabkan puma terluka parah. Dan musuh yang seharusnya paling dihindari oleh puma adalah manusia. Dari semua lawan yang harus dihadapi puma, manusia adalah sosok yang paling berbahaya. Bukan karena manusia lebih kuat, tapi karena manusia punya senjata yang mematikan. Puma sendiri jadi sosok berbahaya yang beberapa kali menyerang manusia. Bahkan ada kalanya puma mengincar manusia sebagai mangsa. Nah, karena bahaya yang dihadirkan, puma dianggap sebagai sosok yang harus diwaspadai oleh manusia. Ada beberapa momen di mana puma berhadapan dengan manusia. Ketika puma hendak menyerang, ternyata yang dihadapi sudah menyiapkan diri. Dengan senjata api di tangannya, puma diserang balik dengan tembakan. Sehebat-hebatnya puma, akhirnya tidak berdaya jika terkena tembakan oleh manusia. Dan beberapa puma harus mati karena serangan manusia. Interaksi puma dan manusia bukan hanya karena serangan yang dilakukan oleh puma. Ada pula para pemburu yang sengaja mengincar puma. Mereka menembak puma dan lalu melumpuhkannya dari jauh. Atau mungkin mereka menangkapnya dengan jebakan. Jadi ada baiknya puma segera menjauh dan memasuki hutan ketika ada manusia yang datang. Pasalnya nyawa puma dalam bahaya jika harus menghadapi manusia yang membawa senjata api atau senjata mematikan lainnya. Salah memilih lawan adalah sesuatu yang wajar bagi hewan di alam liar. Demi bisa bertahan hidup dan bersaing dengan para pesaingnya, mereka harus nekat dan tidak banyak memilih. Makanya, dalam beberapa momen, mereka bisa saja menghadapi lawan yang terlalu kuat dan malah membahayakan dirinya sendiri. Seperti yang dialami oleh singa gunung. Beberapa kali, mereka salah pilih lawan dan bahkan menyebabkannya harus mati mengenaskan. Tapi tidak akan membuat mereka jadi sosok penakut. Sebagai kucing besar, puma tetap saja punya sifat pemberani dan pantang menyerah. Mereka akan tetap bersaing dan berusaha jadi yang terkuat. Siapa lagi hewan yang pernah mengalahkan puma? Jika kamu punya tambahan informasi, silahkan berkomentar.